Kadang-kadang kita lebih suka selebrasinya, kita lebih suka perayaannya, tetapi memimpin hidup kita masuk ke dalam ketaatan Tuhan itu sangat-sangat susah. Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kehidupan lagi bagi kita pada hari ini untuk kembali beraktivitas. Dan kita akan membaca dari 2 Tawarikh pasal 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Kita mungkin seringkali merayakan berbagai perayaan di gereja. Salah satunya adalah perayaan Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan. Mungkin banyak sekali persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan, baik itu di gereja maupun di rumah untuk menyambut Natal. Tetapi kalau teks yang hari ini kita baca agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menyambut Paskah sepanjang hidup mereka. Artinya dari dahulu memang perayaan Paskah itu udah hilang karena mereka menjadi penyembah-penyembah berhala bangsa Yehuda. Dan kali ini Yosia benar-benar memimpin bangsa Israel untuk mentaati kembali Taurat Musa dengan melakukan perayaan Paskah. Bahkan boleh dicatat sih kalau pada hari ya, kalau boleh dilihat sih dalam teks kita ini perayaan Paskah yang seperti dilakukan oleh Yosia itu tidak pernah lagi terjadi lagi gitu ya sejak zamannya Salomo yang terakhirnya. Nah, good readers kalau kita lihat di sini kita melihat di sini bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah itu keterlibatan Yosia sebagai pemimpin bangsa Yehuda. Dua kali dinyatakan bahwa pengaturan hal-hal dalam perayaan Paskah dilakukan atas perintah raja, ayat 10 sampai dengan 16. Seperti halnya penetapan tugas juga para imam di ayat yang kedua tadi kalau kita baca. Yosia juga bertindak sebagai pemberi semangat bagi para imam dan orang Lewi. Dan tidak hanya itu saja, Yosia sebagai pemimpin Yehuda berperan aktif dalam mengusahakan agar Taurat Tuhan itu sungguh-sungguh ditaati. Jadi merayakan Paskahnya boleh, tetapi perayaannya jangan sampai sama dengan perayaan penyembahan Baal. Nah ini kenapa Yosua benar-benar memperhatikan. Mereka tugasnya para imam, Lewi, rakyatnya, kurbannya. Bahkan dia memberikan keteladanan dengan memberikan kurban juga sebagai seorang pemimpin. Jadi tindakan-tindakan Josia ini bukan sekedar tindakan-tindakan biasa saja, tetapi kembali lagi untuk mengingatkan umat supaya mereka mentaati kembali peraturan-peraturan Musa yang mereka telah tinggalkan. Dan hal ini membutuhkan satu usaha, ketelitian dengan sungguh-sungguh. Dan kepemimpinan Josia sangat terlihat dengan jelas di sini. Bagaimana dia berusaha memimpin bangsa ini untuk kembali setia kepada Tuhan. Good readers dalam kehidupan kita juga sama ya. Kadang-kadang kita lebih suka selebrasinya. Kita lebih suka perayaannya. Tetapi memimpin hidup kita masuk ke dalam ketaatan Tuhan itu sangat-sangat susah. Kalau kita ingin menselebrasi misalnya kita selebrasinya apa? Ya saya sudah lulus katekisasi. Ya saya sudah lulus apa misalnya. Selebrasinya gampang. Tetapi apakah selebrasi-selebrasi yang kita rayakan itu benar-benar membawa kita semakin taat kepada Tuhan atau tidak? Perayaan Natal sebentar lagi kita akan adakan. Pertanyaan juga sederhana. Apakah perayaan-perayaan Natal ini membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin taat dengan Tuhan, semakin setia mengikuti firman Tuhan atau tidak? Atau ini hanya sebuah sekedar selebrasi saja? Sebuah perayaan yang biasa-biasa saja. Yosia tidak mau terjebak di situ. Dia mau supaya perayaan Paskah itu sungguh-sungguh mencerminkan ketaatan kita kepada Tuhan. Saya rasa juga sama dengan hal kita pada hari ini, good readers. Bahwa selebrasi yang kita lakukan, apapun itu, ulang tahun kah, ulang tahun pernikahan, apakah perayaan Natal yang sebentar lagi kita lakukan, apakah selebrasi itu mencerminkan ketaatan kita kepada Tuhan, atau itu sekedar sebuah selebrasi, habis itu end, tamat. Mari good readers kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Have a nice day and God bless us.